Oke, Pak Erlik. Oke, selamat siang sahabat cerdas di mana saja berada. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada materi jenjang kelas 10, di mana hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Yang pertama, sahabat cerdas, kita akan melihat tentang aturan sinus. Nah, dalam pembahasan sebelumnya kita telah menguraikan tentang aturan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada segitiga siku-siku, dan juga kita sudah membahas perbandingan trigonometri untuk sudut segitiga bukan siku-siku. Dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya aturan sinus dan aturan kosinus. Sahabat cerdas, di sini ada gambar sebuah segitiga. Sahabat cerdas bisa melihat gambar ini, di mana kalau kita memperhatikan gambarnya ada segitiga besar namanya segitiga ABC. Dari keterangan gambar ini bisa sahabat cerdas lihat untuk sisi AB-nya itu kita bisa namakan dia sisi C, karena sisi AB-nya itu berhadapan dengan sudut C. Lalu sisi AC-nya kita bisa namakan dia sisi B, karena sisi AC itu berhadapan dengan sudut B. Dan sisi BC itu kita namakan sisi A, karena sisi BC itu dia berhadapan dengan sudut A. Nah, sahabat cerdas bisa memperhatikan di sini juga ditarik sebuah garis tegak lurus, di mana garis tegak lurus itu adalah garis CD dan dia tegak lurus dengan garis AB. Sehingga jika sahabat cerdas memperhatikan dari sebuah segitiga yang besar tadi, segitiga ABC, juga bisa dibentuk dua buah segitiga kecil siku-siku, yaitu segitiga ADC dan juga segitiga BDC. Sahabat cerdas bisa melihat gambarnya. Jadi dari sebuah segitiga besar ABC, jika ditarik sebuah garis lurus CD yang tegak lurus dengan garis AB, maka akan membentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan juga segitiga BDC. Selanjutnya sahabat cerdas, dari segitiga ini jika kita tinjau segitiga ADC, bisa sahabat cerdas melihat gambarnya. Ini ada segitiga ADC. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perbandingan sinus, di mana perbandingan sinus itu adalah sisi depan berbanding sisi miring. Nah, karena kita meninjau segitiga, maka untuk sinus alfanya, sisi depan di sini adalah sisi CD. Bisa sahabat cerdas lihat, sehingga sisi CD ini berbanding dengan sisi AC. Ini bisa sahabat cerdas lihat. Dan tadi kita sudah asumsikan untuk sisi AC sendiri itu sama dengan sisi B. Jadi sinus A-nya sama dengan CD per B. Lalu sahabat cerdas, dari persamaan sinus A itu sama dengan CD per B, kita akan memperoleh persamaannya. Bisa kita tulis dalam bentuk persamaan CD sama dengan B dikali dengan sinus A. Nah, ini kita bisa namakan persamaannya itu adalah persamaan 1. Itu persamaan yang berlaku pada segitiga ADC. Lalu kemudian sahabat cerdas, jika kita tinjau segitiga BDC, maka persamaan yang berlaku untuk perbandingan sinus di sini adalah sinus B adalah sisi CD, karena sisi CD-nya berhadapan dengan sudut B, berbanding dengan sisi BC, di mana sisi BC di sini merupakan sisi miring.
Sehingga perbandingan sinus B-nya adalah CD per BC. Dan kan bahwa sudut BC itu sama dengan sisi A. Sehingga kita bisa menulis CD itu sama dengan A dikali dengan sinus B. Sahabat cerdas, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2, karena di sini kita mendapatkan persamaan yang sama yaitu CD, maka kita bisa menulis persamaannya menjadi B kali sinus A sama dengan A kali sinus B. Sehingga dari persamaan ini maka bisa kita menuliskannya dalam bentuk A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, aturan ini disebut dengan nama atas segitiga. Jadi A per sin B itu merupakan rumusan dari aturan sinus. Nah, sahabat cerdas, jika dengan cara yang sama juga kita tarik titik B itu dia tegak lurus AC, bisa sahabat cerdas lihat di mana merupakan garis B. Begitu juga titik F, ditarik garis lurus AF, dia tegak lurus dengan BC. Maka kita juga bisa dapat persamaan yang lain, yaitu A per sin A sama dengan C per sin C. Sehingga kita juga bisa mendapat persamaan yang berikutnya, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sahabat cerdas, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari segitiga ABC ini, berlakulah rumus A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, rumus ini merupakan rumus dari A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah merupakan rumus dari aturan sinus, dan rumus ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan melihat contoh soal yang pertama untuk aturan sinus. Ya sahabat cerdas, di sini ada soalnya. Suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi BC-nya sama dengan 8 cm. Kemudian kita punya sudut B-nya sama dengan 45 derajat, dan kita punya sudut A-nya itu sama dengan 30 derajat. Maka diminta tentukanlah panjang sisi AC. Jadi sahabat cerdas, dari soal ini kita identifikasi dulu soal ini. Yang pertama kita lihat, kita punya diketahui yaitu panjang BC. Nah, sahabat cerdas, jika sahabat cerdas melihat panjang BC, kalau kita asumsikan pada gambar, karena ini merupakan sebuah segitiga, jadi kita punya segitiga ABC sahabat cerdas. Nah, di situ keterangan soalnya adalah sisi BC-nya panjangnya 8 cm. Bisa sahabat cerdas lihat pada gambar ini, kita punya sisi BC panjangnya 8 cm. Nah, kalau kita perhatikan gambar segitiga ABC ini, kalau kita sketsa, maka sisi BC ini dia berhadapan dengan sudut A. Karena dia berhadapan dengan sudut A, dia juga bisa dinamakan dengan sisi A. Biasanya ditulis dengan A kecil. Jadi panjang sisi BC ini dia juga sama dengan panjang sisi A, dengan panjangnya adalah 8 cm. Kemudian sahabat cerdas, kita punya sudut B itu besarnya adalah 45 derajat. Jadi
sudut B di sini besarnya 45 derajat. Dan kita punya besar sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Bisa sahabat cerdas lihat pada keterangan soalnya. Yang akan kita cari di sini adalah panjang sisi AC. Jadi sisi AC yang kita cari, dimana tadi sudah dijelaskan bahwa karena AC-nya berhadapan dengan sudut B, berarti itu sama saja dengan kita mencari panjang sisi B. Jadi kita akan mencari panjang sisi AC ini dengan menggunakan aturan yang tadi sudah diberikan, yaitu rumus aturan sinus, di mana kita punya rumusannya itu adalah A per sin A. Untuk rumus aturan sinusnya, A per sin A itu sama dengan, dan besar sudut B 45 derajat, dan yang akan kita cari itu adalah sisi B. Maka kita bisa menggunakan perbandingan yang ini, rumus yang ini, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi kita bisa menggunakan rumus aturan sinus ini, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, di mana panjang sisi A-nya 8. Jadi kita bisa menghitungnya 8 per sin A. Sin A di sini adalah besar sudut A, di mana besar sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Berarti minggu lalu kita sudah belajar tentang sudut istimewa, dan 30 derajat merupakan termasuk sudut istimewa. Lalu sama dengan perbandingannya itu B per sin B, itu berarti karena B-nya yang akan dicari, berarti kita tulis tetap nilainya B per sinus 45 derajat. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai B. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan ini, maka nilai B-nya itu akan sama dengan 8 dikali sinus 45 derajat dibagi dengan sinus 30 derajat. Nah, sahabat cerdas bisa melihatnya. Jadi dari persamaan 8 per sin 30 derajat sama dengan B per sin 45 derajat, kita bisa menulisnya dalam bentuk B sama dengan 8-nya dikali dengan sinus 45 derajat, kemudian dibagi dengan sinus 30 derajat. Selanjutnya sahabat cerdas, maka nilai B-nya itu akan sama dengan 8 dikali, kita sudah tahu 45 derajat merupakan sudut istimewa, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang besaran nilai sudut istimewa, di mana untuk sin 45 derajat ini nilainya itu sama dengan 1/2 akar 2. Jadi nilainya sama dengan 1/2 akar 2. Nah, itu dibagi dengan besar nilai dari sin 30 derajat itu sendiri, besarnya adalah 1/2. Nah, sehingga kita akan memperoleh nilai B-nya itu akan sama dengan, jika sahabat cerdas melihat persamaannya, ada nilai yang sama, yaitu 1/2 dengan 1/2. Nah, nilai 1/2 dengan 1/2-nya ini bisa kita bagi, sehingga hasil yang kita peroleh untuk nilai B-nya itu panjangnya sama dengan 8 akar 2 cm.
Nah, sehingga panjang dari sisi AC itu sendiri itu adalah 8/2 cm. Itu adalah cara untuk menyelesaikan atau menghitung panjang sisi AC dengan menggunakan aturan sinus. Oke sahabat cerdas, ini sahabat cerdas bisa melihat bagaimana penyelesaiannya untuk menggunakan rumus aturan sinusnya. Kita bisa lihat setelah kita menyelesaikan, maka kita akan dapat nilai B-nya atau panjang sisi AC-nya itu sama dengan 8/2 cm. Oke, bagaimana sahabat cerdas? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan coba mencari atau menghitung soal-soal selanjutnya. Oke sahabat cerdas, ini kita punya soal yang berikutnya, dimana kita punya soalnya itu suatu segitiga PQR. Diketahui panjang sisi PQ-nya itu sama dengan 6 cm dan besar sudut Q-nya itu adalah 45 derajat dan sudut R-nya besarnya 120 derajat. Diminta tentukanlah panjang sisi PR. Nah, sahabat cerdas bisa menggambarnya juga untuk bisa menyelesaikan soal ini. Kita bisa mensketsa gambarnya. Kalau tadi kita pakai ABC, sekarang kita menggunakan PQR. Jadi kita punya segitiga PQR. Nah, sahabat cerdas, dari segitiga PQR ini keterangan soalnya itu panjang sisi PQ-nya itu 6 cm. Jadi PQ-nya 6 cm. Itu artinya karena dia berhadapan dengan sudut R, maka PQ itu sama dengan sisi R. Lalu yang berikut kita punya besar sudut Q-nya 45 derajat. Kita punya besar sudut Q-nya 45 derajat. Lalu kita punya besar sudut R-nya 120 derajat. Nah, di sini yang akan kita cari itu adalah panjang sisi PR atau sama dengan panjang sisi Q, karena PR ini merupakan berhadapan dengan sudut Q, sehingga itu sama saja dengan kita menghitung panjang sisi Q. Nah, sahabat cerdas, kita masih sama menggunakan aturan sinus, tidak perlu terkecoh dengan diubah dengan PQR, itu sama saja dengan ABC, hanya not lambangnya saja atau ditulis dalam bentuk PQR, tetapi prinsipnya rumusnya tetap sama. Sehingga kalau kita lihat sahabat cerdas, sesuai dengan urutan alfabetnya, maka rumus yang bisa kita gunakan di sini adalah Q per sinus Q. Sekali lagi, Q per sinus Q itu sama dengan R per sinus R. Sekali lagi sahabat cerdas, rumus yang bisa kita gunakan yaitu adalah Q per sinus Q itu sama dengan R per sinus R. Dan dari keterangan gambar kita sudah punya 3 komponen yang diketahui, dan yang akan kita cari di sini adalah nilai Q-nya.
nilai Q-nya yang akan kita cari, sehingga dari rumusan ini maka kita bisa menulisnya dalam bentuk Q sama dengan R dikali sinus Q dibagi dengan sinus R. Nah, selanjutnya sahabat cerdas bisa memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Berarti kita bisa masukkan nilainya di sini. R-nya itu panjangnya 6, berarti 6 dikali dengan sinus Q, berarti sinus 45 derajat lalu dibagi dengan sinus R. Di sini sinus R-nya itu adalah sinus 120 derajat. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, bisa kita masukkan nilai-nilainya. Maka sinus 45 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 2. Dan sinus 120 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita menyelesaikan persamaannya, maka nilai Q-nya akan sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Kenapa 6 akar 2 per akar 3? Karena 1/2-nya itu sudah dibagi, jadi nilainya habis. Sisa 6 akar 2 dibagi dengan akar 3, atau 6 akar 2 per akar 3. Dan untuk sahabat cerdas, ketahui bahwa dalam aturan matematika tidak boleh ada penyebut yang berbentuk akar, sehingga kita harus menyelesaikan persamaan ini dengan kita merasionalkan penyebutnya. Nah, cara merasionalkannya yaitu kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga kita akan dapat nilai Q-nya sama dengan 6 akar 6. Dapat akar 6-nya dari akar 2 dikali dengan akar 3, sehingga dapat hasilnya akar 6. Jadi nilainya menjadi 6 akar 6. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu nilainya sama dengan 3. Sehingga nilai Q-nya itu sama dengan 2 akar 6. Jadi panjang sisi PR-nya itu sama dengan 2 akar 6 cm. Mudah bukan sahabat cerdas? Jadi sahabat cerdas bisa mencoba menyelesaikan soal-soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Oke sahabat cerdas, ini adalah bentuk penyelesaiannya. Q per sinus Q sama dengan R per sinus R. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, sehingga kita dapat panjang Q-nya atau panjang sisi PR-nya itu sama dengan 2 akar 6 cm. Oke sahabat cerdas, selanjutnya ada soal yang berikut lagi. Nah, kalau tadi kita mencari panjang sisi, untuk soal yang berikut ini kita mencari besar sudutnya. Nah sahabat cerdas, ini soalnya sebuah segitiga ABC, diketahui panjang sisi AB-nya itu sama dengan 12 akar 2 cm.
dan sisi AC-nya itu sama dengan 4/6 cm, serta sudut C-nya besarnya itu adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukanlah besar sudut B. Nah, seperti tadi kita identifikasi soalnya dulu, berarti kita punya diketahui panjang sisi AB-nya itu sama saja dengan panjang sisi C, sama dengan 12/2 cm. Kemudian kita punya sisi AC-nya itu sama dengan panjang sisi B, sama dengan 4/6 cm. Dan kita punya besar sudut C-nya itu 60 derajat. Nah, sahabat cerdas bisa mencoba untuk men-sketsa gambarnya sesuai dengan keterangan soal ini. Nah, berarti dari identifikasi soalnya kita sudah bisa menyelesaikan soal ini. Karena yang di sini yang diminta kita mencari besar sudut B, dan kita sudah punya panjang sisi C, kemudian kita sudah punya panjang sisi B, maka aturan sinus yang bisa kita gunakan itu adalah B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian sahabat cerdas kita masukkan nilai-nilainya. Di sini panjang sisi B-nya itu adalah 4/6 dibagi dengan sin B. Karena yang mau dicari besar sudut B-nya, maka nilai sin B-nya tetap, karena nanti kita akan menghitung nilai sin B-nya, dan setelah kita mendapatkan nilai sin B, maka kita bisa mencari besar sudut B-nya. Kemudian kita masukkan nilai C-nya di sini adalah 12/2. Lalu untuk sinus C, karena besar sudut C-nya 60 derajat, maka kita mencari atau menghitung sinus 60 derajat. Nah, ini juga termasuk sudut istimewa. Nah, sahabat cerdas, kemudian kita selesaikan persamaannya, kita bisa menulisnya seperti ini, di mana 4/6 dikali sin 60 derajat itu sama dengan 12/2 dikali dengan sinus B. Kemudian sahabat cerdas, untuk sinus B-nya sendiri bisa kita menuliskan persamaannya sama dengan 4/6 dikali sinus 60 derajat dibagi dengan 12/2. Selanjutnya sahabat cerdas, kita masukkan nilai sinus 60 derajatnya di sini, maka kita peroleh hasilnya adalah 1/2/3, sehingga persamaannya kita tulis menjadi 4/6 dikali 1/2/3 dibagi 12/2. Lalu sahabat cerdas, di sini 1/2-nya dikali 4 itu hasilnya 2. Kemudian akar 6 dikali akar 3 itu hasilnya akar 18. Sehingga kita bisa menulis hasilnya 2/18 dibagi 12/2. Nah, sahabat cerdas bisa melihat di sini kita memperoleh hasilnya itu adalah 1/2. Nah, kenapa kita memperoleh hasilnya 1/2? Bisa sahabat cerdas mengikuti cara penyelesaiannya. Kita punya 2/18 dibagi dengan 12/2 itu dapatnya dari di sini akar 18 dibagi akar 2 itu sama dengan akar 9. Kemudian kita tuliskannya 2/9 dibagi dengan 12. Nah, sahabat cerdas, kita sudah tahu sendiri bahwa akar 9 nilainya itu sama dengan 3, sehingga 2 dikali 3 dibagi 12
maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 6/12. Dan kita bisa menyederhanakan 6/12 ini sendiri menjadi 1/2, sehingga kita memperoleh hasilnya tadi sinus B itu adalah 1/2. Maka dari nilai sinus B 1/2 ini kita bisa menentukan besar sudut B. Caranya adalah sinus berapa yang hasilnya sama dengan 1/2. Karena ini merupakan segitiga ABC, lalu sudut B-nya itu merupakan sudut lancip, yaitu sudut di bawah 90 derajat. Maka nilai sinus di bawah 90 derajat yang nilainya sama dengan 1/2 itu adalah sudut 30 derajat. Sehingga besar sudut B itu sama dengan 30 derajat. Oke sahabat cerdas, itu adalah beberapa contoh soal yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus aturan sinus. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan masuk ke aturan yang kedua, yaitu aturan kosinus. Untuk aturan kosinus sendiri, sahabat cerdas bisa memperhatikan gambarnya ini, gambar segitiga ABC, masih sama seperti yang tadi awal di aturan sinus. Nah, kita punya sisi AB-nya itu sama dengan sisi C, sisi AC-nya sama dengan B, dan sisi BC-nya itu sama dengan A. Nah, sahabat cerdas bisa melihat bahwa garis tinggi CD itu sama dengan H. Bisa sahabat cerdas lihat pada keterangan gambarnya. Itu dia tegak lurus dengan sisi AB. Sehingga menurut teorema Pythagoras berlakulah rumus BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan DC kuadrat. Ini merupakan rumusan dari teorema Pythagoras. Ini berlaku pada segitiga BDC. Sekali lagi, BC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat atau DC kuadrat. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita sudah tahu kita lihat keterangan gambar ini bahwa sisi BC itu sama dengan panjang sisi A, maka kita bisa menulisnya dalam bentuk A kuadrat sama dengan BD kuadrat. Kemudian tadi kita asumsikan CD-nya itu sama dengan H, maka kita bisa menulisnya menjadi H kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Nah, ini kita tuliskan dia sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kalau kita lihat menurut aturan perbandingan sinus, maka berlakulah untuk sinus A. Bisa sahabat cerdas lihat, ini sudut A-nya. Sinus A itu sama dengan H per B, yaitu sisi depan per sisi miring. Di sini sisi depannya itu adalah garis tinggi atau garis tegak lurus H, itu berbanding dengan sisi miring AC, atau di sini adalah merupakan panjang sisi B. Jadi sinus A sama dengan H per B. Persamaannya bisa kita tuliskan menjadi H sama dengan B dikali sinus A. Nah, ini kita bisa tuliskan dia sebagai persamaan yang kedua. Kemudian juga kita menurut atau untuk cos A berarti sisi samping per sisi miring. Berarti sisi samping di sini adalah sisi AD berbanding dengan sisi miringnya sisi AC atau nilainya sama dengan B. Maka cos A sama dengan AD per B, atau juga bisa kita tulis sebagai persamaan AD sama dengan B dikali cos A. Nah, karena panjang BD ini, bisa sahabat cerdas lihat pada gambar ini, panjang BD itu sama dengan AB dikurang AD, maka kita bisa menulis persamaannya menjadi BD sama dengan AB-nya itu sama dengan sisi C. Berarti kita masukkan nilainya, AB-nya sama dengan C. Sedangkan AD itu sendiri tadi kita sudah
menghitungnya sebagai B dikali cos A, sehingga BD-nya sama dengan C kurang B kali cos A. Ini merupakan kita asumsikan sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya sahabat cerdas, dari persamaan 1, 2, dan 3 yang tadi di teorema Pitagoras, berlakulah rumus A kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah H kuadrat. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Karena tadi BD-nya sudah kita peroleh, yaitu C dikurang B dikali cos A. Lalu nilai H-nya juga sudah kita peroleh, B dikali sin A. Sehingga kita selesaikan persamaannya, maka kita akan dapat persamaannya itu adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat. Kenapa C kuadrat? Persamaannya C kurang B kali cos A nya itu dikuadratkan, maka dapatlah hasilnya C kuadrat kurang 2 kali CB dikali cos A ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat A. Kemudian B kali sin A nya dikuadratkan, itu menjadi ditambah B kuadrat dikali dengan sin kuadrat A. Nah, kita mulai selesaikan persamaannya, maka kita akan dapat A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2 kali CB dikali cos A tambah B kuadrat. Karena ini ada persamaan yang sama, B kuadrat kita keluarkan B kuadratnya, maka bisa kita tuliskan menjadi cos kuadrat A tambah sin kuadrat A. Selanjutnya A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2 dikali C dikali B dikali cos A. Nah, di sini kenapa nilainya menjadi 1? Karena rumusan yang berlaku cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kita menulisnya di sini nilainya sama dengan 1. Berarti dikali dengan B kuadrat. Maka hasil akhir yang bisa kita tuliskan dalam bentuk rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali cos A. Ini merupakan rumus dari aturan kosinus. Nah, itu dengan cara yang sama. Itu jika kita tarik tinggi H dari A atau dari titik B, maka juga akan membentuk aturan kosinus yang lain, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B. Begitu juga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B dikali dengan cos C. Nah, sehingga kesimpulannya untuk aturan kosinusnya berlakunya 3 rumusan yang tadi sudah disebutkan, yaitu A kuadrat, ada B kuadrat, ada juga C kuadrat. Rumus ini yang kita bisa gunakan dalam menghitung atau mengerjakan soal yang berlaku aturan kosinusnya. Oke sahabat cerdas, kita akan melihat contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AC sama dengan 6 cm dan sisi BC sama dengan 4 cm, serta sudut C-nya sama dengan 120 derajat. Maka tentukanlah panjang sisi AB-nya. Oke, kita identifikasi soalnya. Maka dari soal ini kita punya diketahuinya AC itu sama dengan sisi B, berarti AC-nya sama dengan B, itu sama dengan 6 cm. Kemudian BC-nya itu sama dengan A, berarti sama dengan 4 cm. Dan sudut C besarnya 120 derajat. Nah, yang akan kita cari atau yang ditanyakan adalah panjang sisi AB atau sama dengan besar sisi C. Nah, maka sahabat cerdas, kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan, yaitu rumusannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B dikali dengan cos C. Kita masukkan nilai-nilainya. Ini
salah penulisan, harusnya ini 4 kuadrat bukan 42. 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 6 dikali dengan cos 120 derajat. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. 4 kuadrat itu sama dengan 16, 6 kuadratnya itu sama dengan 36, dikurang 2 kali 4 kali 6 itu hasilnya 48. Di sini cos 120 derajat nilainya sama dengan negatif 1/2. Kita sudah belajar minggu lalu tentang sudut istimewa karena 120 derajat ini berada di kuadran kedua, dan kuadran kedua yang nilainya positif itu hanyalah sinus. Sehingga lain dari itu nilainya negatif. Karena di sini nilainya cos 120 derajat, maka nilainya adalah negatif. Karena yang positif itu hanya nilai sinus. Jadi nilainya sama dengan negatif 1/2. Sehingga C kuadrat akan sama dengan 16 tambah 36 dikurang dengan ditambah 24, karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Dan 1/2 dikali 48 itu hasilnya 24. Sehingga C kuadratnya akan sama dengan 76. Nah, itu masih nilainya C kuadrat. Sedangkan yang kita cari adalah nilai C. Sehingga nilai C-nya yang kita peroleh itu adalah sama dengan akar dari 76 atau sama dengan 2 akar 19 cm. Jadi panjang sisi AB-nya adalah 2 akar 19 cm. Oke sahabat cerdas, itu soal yang pertama yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, ini ada contoh soal yang berikutnya lagi. Kalau tadi kita mencari panjang sisi C-nya, ini soalnya kita mencari besar sudut. Jadi suatu segitiga KLM, diketahui sisi KL-nya, panjang LM-nya itu sama dengan akar 27 cm, serta KM-nya sama dengan 3 cm. Yang kita mintakan adalah tentukanlah besar sudut L. Oke sahabat cerdas, maka kita identifikasi soalnya, yaitu kita punya KL-nya atau sama dengan M sama dengan 6 cm. Kemudian LM-nya itu sama dengan K sama dengan akar 27 cm. Dan kita punya KM sama dengan L sama dengan 3 cm. Yang kita tanyakan adalah besar sudut L-nya. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut L, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah L kuadrat sama dengan K kuadrat tambah M kuadrat dikurang 2 kali sisi K dikali M dikali dengan cos L. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilainya. 3 kuadrat sama dengan akar 27 dikuadratkan tambah 6 kuadrat kurang 2 dikali akar 27 dikali 6 dikali cos L. Kenapa cos L-nya tetap? Karena cos L yang akan kita cari, dan setelah kita mendapatkan nilai cos L-nya, maka kita bisa menentukan besar sudut L-nya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 27-nya dikuadratkan, berarti akarnya dicabut atau dihilangkan, nilainya adalah 27. Lalu 6 kuadrat itu nilainya sama dengan 36 dikurang 2 dikali dengan akar 27. Ini kita bisa sederhanakannya menjadi 3 akar 3 dikali 6 dikali cos L. Selanjutnya 9 sama dengan 27 ditambah 36 hasilnya 63 dikurang 2 dikali 3 akar 3 dikali 6 itu nilainya 36 akar 3 dikali cos L. Maka 36 akar 3 cos L itu sama dengan 63 kurang 9, nilainya sama dengan 36 akar 3 dikali cos L sama dengan 54. Maka cos L-nya akan sama dengan 54 dibagi 36 akar 3. Ingat sahabat cerdas, tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh ada penyebut yang berbentuk akar. Sehingga kita rasionalkan, kita kalikan dengan
akar 3 per akar 3. Maka kita akan mendapat nilai cos L-nya itu sama dengan 54 akar 3 per 108. Nah, 108-nya didapat dari mana? Dapatnya dari karena akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, maka 3 dikali 36 hasilnya 108. Selanjutnya cos L-nya bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 akar 3. Maka karena kita sudah mendapat nilai cos L-nya 1/2 akar 3, maka untuk menentukan besar sudut L-nya itu nilainya sama dengan 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena cos 30 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Jadi besar sudut L-nya itu adalah 30 derajat. Oke, mudah saja kan sahabat cerdas? Selanjutnya ada soal yang ketiga. Nah, di sini kita punya soalnya, dari segitiga ABC diketahui sisi C-nya sama dengan 2 cm. Lalu sisi A-nya sama dengan akar 12 cm dan besar sudut C-nya sama dengan 30 derajat. Maka tentukanlah panjang sisi B. Oke, jadi kita bisa identifikasi lagi soalnya. Maka C-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan akar 12 cm dan besar sudut C-nya sama dengan 30 derajat. Nah, yang akan kita cari adalah sudut besar sisi B atau panjang sisi B. Maka rumus yang bisa kita gunakan itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos C. Karena yang diketahui adalah sudut C, maka kita menggunakan rumus ini. Jadi kita masukkan nilai-nilainya. 2 kuadrat sama dengan akar 12 dikuadratkan tambah B kuadrat kurang 2 dikali akar 12 dikali B, karena B-nya akan dicari, dikali dengan cos 30 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. 2 kuadrat sama dengan 4, akar 12-nya dikuadratkan sama dengan 12 ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali akar 12-nya bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 dikali B dikali untuk besar cos 30 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, selanjutnya bisa kita tulis persamaannya sama dengan 4 sama dengan 12 ditambah B kuadrat dikurang 6B. Kenapa 6B? Karena 1/2-nya dikali 2 nilainya sisa 1. Lalu akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Jadi 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Jangan lupa ada B-nya, berarti dikali dengan B hasilnya adalah 6B. Nah, sahabat cerdas, kemudian kita bisa pindahkan nilai 4-nya ke sisi ruas kanan. Maka kita bisa menuliskan persamaannya menjadi B kuadrat kurang 6B tambah 12 kurang 4 atau sama 0 sama dengan B kuadrat kurang 6B tambah 8. Nah, kalau sahabat cerdas memperhatikan, ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat yang bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran, di mana kita faktorkannya menjadi B kurang 4 dikali B kurang 2, sehingga kita akan dapat panjang sisi B-nya yaitu 4 cm atau 2 cm. Oke sahabat cerdas, itu adalah contoh soal dari aturan kosinus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan aturan kosinus. Selanjutnya sahabat cerdas, kita ada latihan yang bisa sahabat cerdas kerjakan di rumah. Ini ada 2 soal. Yang pertama sahabat cerdas, sebuah segitiga PQR diketahui sisi P-nya sama dengan 4 cm, sisi Q-nya sama dengan 4 cm dan sudut P-nya sama dengan ini besarnya 30 derajat. Maka tentukanlah panjang sisi R. Yang kedua, sebuah kapal berlayar dengan arah 110 derajat dari suatu pelabuhan dengan kecepatan 12 km per jam. Pada saat yang sama terdapat kapal lain yang berlayar dengan arah 50 derajat dari pelabuhan tersebut
dengan kecepatan 8 km per jam. Berapa jarak kedua kapal itu setelah berlayar selama 15 jam? Oke, sebagai tips untuk yang pertama bisa sahabat cerdas kerjakan dengan aturan sinus, dan untuk yang kedua sahabat cerdas bisa kerjakan dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, demikian sahabat cerdas pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran yang selanjutnya. Oke sahabat cerdas, itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini. Kita boleh diajarkan bagaimana mengerjakan soal-soal dengan aturan sinus dan kosinus. Jadi ada 2 soal yang sudah boleh diberikan Pak Erlik. Bagi sahabat cerdas semuanya sebagai latihan di rumah ya. Juga tadi Pak Erlik sudah memberikan clue bagi sahabat cerdas semuanya bahwa soal yang pertama itu dikerjakan dengan aturan sinus dan yang kedua itu menggunakan aturan kosinus. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kalau lupa dengan soal yang diberikan tadi tidak sempat untuk mencatatnya, kalian bisa langsung lihat pada akhir video pembelajaran Pak Erlik yang ada pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, semoga ya pembelajaran yang boleh diberikan di hari ini, baik pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi tadi untuk pembelajaran sejarah mengenai Kesultanan Islam di Indonesia, dan juga pembelajaran matematika mengenai aturan sinus dan aturan kosinus yang baru saja selesai disampaikan oleh Pak Erlik, dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas semuanya, menambah pengetahuan sahabat cerdas semuanya. Dan semoga kalian semua dapat melihat pembelajaran ini dan dapat memahaminya dengan baik. Oke sahabat cerdas, sudah 2 jam Kak Eca temenin sahabat cerdas semuanya, dan sudah saatnya Kak Eca harus pamit dari pendengar sahabat cerdasnya. Untuk itu, bagi sahabat cerdas semuanya yang ingin menyaksikan pembelajaran atau mendengar pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Erlik dan juga Ibu Megi, bisa kalian stay pada tiap hari Kamis tiap minggunya. Jadi dalam pembelajaran jenjang SMA, Pak Erlik dan Ibu Megi akan selalu ada bagi sahabat cerdas semuanya. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, jangan sampai lupa untuk tetap mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena selepas ini masih ada program-program yang lain ya, yang masih akan menemani sahabat cerdas semuanya dalam melakukan aktivitas di hari ini. Sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian timur nanti Radio Suara Maluku Cerdas akan closing ya. Oke sahabat cerdas, Kak Eca pamit dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Pak Erlik juga pamit. Sampai baku dapat di hari Kamis minggu depan dengan Pak Erlik. Sampai baku dapat di esok hari dengan Kak Eca dalam program yang sama, Huelepar Belajar, dari pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai 12 waktu Indonesia Timur. Salam Maluku Cerdas dan Amato. Satu lagu terakhir.